seperti itu. Nah, dalam menggunakan library tersebut, itu kalau semakin kompleks ya, nanti aplikasi frontend kita banyak banget pakai library banyak seperti itu. Nah, di situ manajemennya akan susah, apalagi dalam proses import library-nya supaya terstruktur seperti itu. Nah, itu kan susah, manajemennya susah seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan Webpack. Dari namanya saja ya, dari mana namanya saja itu kan melakukan packing website ya, Webpack seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Saat kita mempunyai dependensi yang cukup banyak, ada JavaScript, CoffeeScript, gambar, PNG, kemudian ada HTML cukup banyak ya. Di situ kita package ya, kita bungkus, kemudian kita kompres ya, menjadi satu atau dua JavaScript saja, yang awalnya banyak banget ya. Kemudian ukurannya bisa lebih kecil. Yang awalnya mungkin 1 MB, kita pack menggunakan Webpack, ukuran JavaScript-nya menjadi 200 kilobyte misalnya. Nah, kemudian ada fitur-fitur pengembangan lain kalau kita pakai library semacam Angular, ada Vue.js, kemudian ada React ya, framework front end itu nanti juga menggunakan Webpack-nya. Jadi sebelum coding library tadi atau framework front end tadi di render ya, itu di compile dulu. Nah, compile-nya itu nanti menggunakan Webpack seperti ini. Oh, fungsinya kayak compiler berarti ya? Ya, bisa kayak compiler seperti itu, Pak. Saya pikir suatu aplikasi yang bisa untuk mengcover JavaScript, kemudian HTML dan CSS dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu. Jadi fungsinya hanya compiler ya. Untuk fungsi basisnya iya. Nah, tapi nanti ada add-on, kemudian ada fitur-fitur tambahan yang lain. Seperti itu, Pak. Makasih, Mas. Oke, sama-sama, Pak. Nah, oleh karena itu nanti kalau untuk pengembangannya, kita bikin website kan sebenarnya nggak perlu pakai Webpack ya, nggak perlu pakai Webpack bisa. Kemudian kalau mau pakai Webpack pun juga bisa ya. Oleh karena itu kalau di BNSP, DLSP tadi, optional mau pakai Webpack bisa, mau enggak juga bisa. Tergantung hasilnya pokoknya harus jadi seperti ini sesuai requirement-nya. Nah, kuncinya di situ sih. Nah, makanya untuk Webpack ini biasanya nanti Webpack itu berapa ya? 1,5 hari atau 2 hari ya mempelajari Webpack. Gak cuma Webpack sih, nanti sekaligus ada konsep-konsep yang lain. Cuman itu konsep-konsep di front end yang mungkin nggak diuji di sini ya, nggak diuji di BNSP. Jadi ya nanti untuk tambahannya untuk prioritas kedua mungkin ya Pak ya. Seperti itu. Iya. Oke. Apa namanya? Terlanjur masuk Webpack di sini sedikit saya teruskan juga sekalian ya. Jadi rekan-rekan sekalian ya, mungkin sudah kenal yang namanya CSS ya, CSS untuk melakukan styling kan ya. Melakukan styling, rekan-rekan sekalian kan ini udah pernah gunakan tuh. Nah, ada yang namanya CSS preprocessor. CSS preprocessor itu kalau mungkin rekan-rekan ada yang sudah pernah ya. Jadi kalau CSS itu kan hanya digunakan untuk styling saja. Kalau kita mau mengaplikasikan misal ingin perulangan, ingin membuat sebuah fungsi di sana, ataupun membuat sebuah logika-logika dalam CSS kan nggak mungkin ya, karena nggak ada fiturnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah yang namanya CSS preprocessor, di mana ini adalah bahasa pemrogramannya CSS. Nanti di sana kita bisa membuat variabel, mengaplikasikan logika-logika, kondisional, kemudian menulis program ya. Ibarat kita menggunakan bahasa pemrograman biasa, yang dimana nanti outputnya adalah CSS. Nah, kenapa bisa dari output seperti itu? Karena nanti ya di-compile menggunakan Webpack. Nah, CSS preprocessor nanti ada beberapa yang populer, yaitu ada Less, ada Sass, Stylus, Mid, dan ada PostCSS di sini.
Nah, jadi cukup bermacam-macam. Cuman yang populer dan Webpack digunakan itu menggunakan SAS di sini ya, menggunakan SAS. Oke, nah di situ seperti bahasa pemrograman biasa, kemudian menggunakan penulisan CSS dan menggunakan variabel, function, dan kondisional. Kalau CSS biasa kan nggak bisa. Nah, alurnya mulai dari CSS preprocessing tadi, kemudian dilakukan compiling, ya, kemudian jadilah CSS. Karena yang bisa dibaca oleh browser itu kan CSS. Kalau SAS, LESS, tapi nggak bisa. Dia nggak bisa. Browser nggak bisa baca itu. Oleh karena itu perlu di-compile. Sama halnya nanti kalau kita pakai Angular, pakai Vue.js, React, ya, JavaScript-nya adalah JavaScript versi back-end ya, versi back-end kalau di sana tuh. Oleh karena itu perlu di-compile supaya menjadi JavaScript versi front-end ya. Jadi JavaScript sebenarnya ada dua, ya nggak dua sih, cuman fiturnya berbeda, JavaScript front-end dan back-end. Lebih banyak JavaScript back-end ya. Oke. Nah, seperti itu kenapa tadi ada CSS processing ya. Ini kalau untuk pemrograman biasa, ya apalagi untuk LSP, itu nanti belum menggunakan ini. Bukannya belum menggunakan sini, tapi nggak perlu menggunakan ini ya. CSS biasa lebih cepat. Nah, tapi untuk developer yang mungkin sudah berfokus front end ya, nanti harus mempelajari ini karena framework CSS kayak Bootstrap, kemudian ada Material Design, lalu ada Tailwind dan sebagainya, itu menggunakan CSS preprocessing. Kalau kita memodifikasi Bootstrap misalnya, ya itu kita harus masuk ke dalam CSS preprocessing-nya. Kita ganti variabelnya, kita ganti warnanya, ya dari situ. Kemudian baru di-compile supaya jadi CSS yang bisa dibaca oleh browser. Nah, Sekian tanya Mas. Iya, Pak silakan. Berarti CSS preprocessor itu bisa menggantikan JavaScript ya? Bisa melakukan perhitungan, perulangan, dan lain sebagainya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu ranahnya beda, Pak. Ranahnya itu di bagian pengembangan nantinya, Pak. Pengembangan atau masuk ke back-end sebenarnya. Jadi sebelum CSS ini di render di browser ya, nanti CSS preprocessing ini harus di-compile dulu. Compile-nya yang menggunakan bisa menggunakan Webpack tadi, lalu jadilah CSS. Kemudian CSS baru kita upload di host kita, Pak. Iya. Jadi ini hanya proses development saja. Seperti itu. Iya, ini kan bisa untuk melakukan perhitungan kan, Mas? Perkalian, pengulangan, pengulangan, kondisional, if then, dan lain sebagainya itu. Cuman yang saya gunakan dulu, yang fungsi untuk itu saya gunakan JavaScript dulu. Kalau untuk JavaScript nanti dia bisa masuk ke front end. Tapi kalau CSS preprocessor nggak bisa masuk ke front end, Pak. Nggak bisa masuk ke HTML. Nah, oleh karena itu nggak bisa gantiin. Karena ya nanti ini nggak bisa tampil di browser, Pak. Nggak bisa tampil di browser. Iya. Ibarat ini kan yang bisa mengkoneksikan masuk. Jadi data yang masuk dari web kemudian diolah oleh CSS preprocessor ini kan, kemudian baru masuk ke database. Bisa seperti itu kan, Mas, atau bagaimana? Skemanya seperti ini, Pak. Sedikit saya gambarkan ya. Pain. Nah, skemanya seperti ini. Kalau kita mempunyai barang di sini ya, ini front end-nya atau FE ya, kemudian ini back end-nya, ini BE. Nah, kalau interaksi biasa, ini kan dari front end mengirim request ke server, kemudian server mengirim balasannya, yaitu berupa HTML, kemudian JavaScript, dan CSS ya, Pak ya. Nah, syarat pertama di sini di server ini harus ada HTML, JavaScript, dan CSS-nya dulu supaya bisa dikirimkan ke sini. Nah, Webpack tadi itu perannya nanti di sini, Pak. Ini kita mengembangkan
Nah, kemudian dalam proses kita mengembangkan di sini kita coding ya, kita coding menggunakan CSS preprocessor tadi. Nah, kita coding di situ. Itu tujuannya untuk membuat CSS. Jadi kita coding menggunakan CSS processor supaya nanti CSS-nya itu managingnya mudah, kemudian fiturnya juga lebih banyak ya. Kalau kita pakai CSS sendiri kan barisnya banyak banget tuh. Nah, oleh karena itu perlu seperti ini, biar lebih mudah. Kemudian kalau saya sudah ngoding nih pakai CSS processor, udah jadi nih, udah clear ya, udah aman. Nah, lalu itu dikompil menggunakan webpack ya, jadilah kita namakan di sini distribution code, yaitu kode yang siap didistribusikan. Itu menggunakan webpack tadi. Webpack. Nah, jadi coding yang sudah didistribusikan tadi itu berupa HTML, JavaScript, dan CSS. Udah selesai, udah aman nih, udah saya distribusikan, baru saya upload ke hosting. Nah, baru hosting nanti membaca CSS, JavaScript, dan HTML. Seperti itu, Pak. Jadi ranahnya ini ranah pengembangan tadi, Pak, menggunakan webpack. Jadi CSS processor nanti nggak masuk ke dalam client server cycle-nya di sini. Walaupun nanti sebenarnya bisa sih masuk ke dalam sini, tapi masuknya ke back end saja, nggak bisa masuk ke front end. Oke, aman ya Pak ya? Iya Mas. Siap. Oke, tadi apa namanya? Kalau misalnya nanti masih ada yang ganjil bisa ditanyakan aja Pak, santai aja Pak ya. Iya Mas. Kita sharing-sharing. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya, perbedaan antara CSS, SCSS, dan SAS ya. Nah, mungkin codingnya agak beda ya. Kalau CSS ya biasa seperti ini. Kalau SCSS itu nanti ada titik komanya, kemudian mengangular ya. Lalu sintaknya mungkin agak sedikit beda, di mana sintaknya nanti bisa lebih optimal ya, ada anak-anak dalamnya, menggunakan perulangan dan sebagainya. Kalau SAS itu dari SCSS dihilangi titik koma, kemudian kurung awalnya. Jadi lebih bersih seperti ini. Cuman kelemahannya kalau kita terbiasa menggunakan SAS ya, nanti kita ngoding pakai PHP kacau jadinya ya. Kita lupa titik koma, lupa kurung awal jadinya ya. Jadi susah. Nah, oleh karena itu kebanyakan ya menggunakan SCSS, walaupun kayak ribet seperti ini, tapi itu bagus untuk kebiasaan kita ngoding ya. Oke. Tahu ini ya, pergantian barisnya. Kalau ini kan susah kan ya Mbak ya. Tapi ini cepat, cuman susah. Kalau kita fokus ke front end saja ya bisa nanti. Kalau kita nggak ngoding back end gitu ya. Tapi kalau kita full stack ya front end dan back end ya nanti siap-siap tipe-tipe ya di belakang seperti itu. Oh, nanti berarti ujiannya berupa buat ini Mas, yang buat sistem ya? Buat website aja Pak. Ya sistem, tapi sistemnya simple. Oh gitu. Ya. Junior web developer kan ya Pak ya? Atau web developer? Oh gitu. Kalau di Indo adanya LSP pemrograman website itu sih. Kalau di mobile itu kan nanti ada di mobile kalau nggak salah. Bukan mobile, bukan ini yang web kan ya? Iya, web developer. Iya. Oke, berarti kebetulan kemarin-kemarin juga saya sering mendampingi ini sih peserta-peserta yang mau ujian seperti itu. Jadi ya sudah sedikit punya gambaran untuk soalnya, Pak. Saya pikir soalnya ini Mas berbentuk teori gitu. Kalau untuk ISERT Unix Windows Certification itu iya Pak, karena itu lebih ke pengaplikasian penyerapan teori dari
mengikuti kelas itu nanti yang terserap berapa seperti itu. Tapi kalau untuk BNSP kan benar-benar untuk sertifikasi keahlian kan ya, profesi seperti itu. Jadi ya kalau profesi kan nggak cuma teori aja kan ya Pak ya, Iya, praktik juga. Oke, jadi apa namanya nanti full bikin aplikasi. Oh gitu ya. Itu ya gimana simple Pak? saja Mas ya, simple aplikasi atau gimana? Simple sebenarnya sih. Yang ditinjau hanya fungsionalitas saja, nggak ada teknologi yang ditutup pakai apa seperti itu. Nah nanti kita praktekin juga Pak, praktek itu juga. Pokoknya ya apa namanya, insya Allah nanti tercover di training kita. Oke. Oke, sip. Nah, cuman di sini apa namanya ya sedikit saya sampaikan tadi ya. Kalau untuk fokus di situ, fokus pembelajaran pembuatan website ya. Mungkin kemarin nggak hanya sepotong backend saja ya. Nah, kalau di sini nanti full ya dari front end maupun backend. Nah, mungkin jadi nanti mengcover back end juga ini Mas ya, yang front end ini ya. ya kalau untuk keperluan Pak, keperluan sertifikasi tadi Pak. Oke. Ya. Tapi backend-nya bukan API Pak. Yang biasa. Oke, nah nanti sambil penekanannya di front end ya, karena apa namanya ini materi front end. Cuman untuk back end-nya, yang penting fungsionalitasnya itu sudah oke. Oke. Karena ini rekan-rekan sekalian kan baru Pak Ristanto tadi ya, yang udah pernah bikin dan ngajar website juga ya. Mungkin Pak Galih juga belum pernah dari nol tadi ya yang disampaikan. Jadi ya di sini masuk ke situ. Oke, sambil ini juga perlu saya sampaikan untuk materi pokoknya ya, walaupun nanti tidak ditekankan di situ. Oke. Nah, sambil kalau misalnya ditanyakan nanti ya, sambil ditanyakan ya bisa. Untuk webpack tadi seperti ini. Nah, di dalam webpack tadi simple sebenarnya ya untuk melakukan packing saja. Cuman di dalamnya nanti ada beberapa library, plugin-plugin yang bisa disisipkan ya. Di mana nanti dari entry point kita mengalokasikan dari script kita itu yang menjadi akarnya itu di mana. Nah, lalu dibikin sebuah dependency graph ya, dependency graph mulai dari JavaScript yang paling atas, kemudian akar-akarnya seperti itu, supaya nanti kelihatan ketergantungan dari masing-masing script itu seperti apa. Nah, kalau kita bikin aplikasi front end yang mungkin cukup kompleks ya, scriptnya nanti bisa sampai puluhan ya, script JavaScript ini bisa sampai puluhan. Apalagi kalau menerapkan OOP ya, OOP nanti bisa banyak ya, bisa banyak. Oke, lalu di stream ya, di stream konversi nanti jadi Babel seperti ini. Babel ini adalah konversi dari TypeScript, CoffeeScript ya. Lalu ada Sass untuk CSS-nya tadi. Kemudian menjalankan Uglify. Nah, mungkin kalau rekan-rekan sekalian ada yang sudah pernah ini juga ya melihat sebuah website. Kalau kita masuk ke sini, website, contohnya ada di webpack-nya sendiri aja. Webpack. Nah, situsnya webpack. Jadi kalau kita inspect elemennya ya, kita lihat cara kerjanya gimana sih begitu. Di dalamnya, kalau kita lihat source-nya, berupa JavaScript yang nggak jelas namanya ya. Ini kan kalau developer bikin seperti ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ini generate dari webpack ini. Nah, jadi filenya cuma ini saja, nggak ada Bootstrap, kemudian nggak ada jQuery, nggak ada Chart.js ya. Di luarnya nggak ada, tapi di dalamnya ada di sini ya, di dalam vendor ini. Kalau kita cek dalamnya, nah di dalamnya nanti ada script seperti ini. Script seperti ini adalah script yang sudah dikompres ya. Nah, nanti jadi script yang ukurannya kecil, tapi dari sisi front end nggak bisa kebaca ya, nggak bisa baca, tapi kita bacanya nggak susah di sini ya. Function O ini buat apa, function I buat apa, function A buat apa ya. Nah, ini kalau sudah dikompres.
Kalau belum dikompres, contohnya seperti ini ya, misalnya di ini sudo, ini spek elemen, kita masuk ke source, mana ini dari web pp, ini WordPress masih di ini ya. Contoh lagi mungkin dari, kalau di website online sudah pakai ini belum Pak? Unmes. Ini kemungkinan kalau pakai WordPress source ini juga sama ya, pakai WordPress juga. Nah, kalau belum dikompres nanti kelihatan stylenya seperti ini ya, stylenya seperti ini. Kemudian mungkin ada JavaScript-nya, plugin. Nah, jQuery-nya juga masih kelihatan seperti ini ya. Teknologinya masih kelihatan. Nah, ini jQuery, kemudian ada Bootstrap ya. Nah, struktur seperti ini ya. Kalau untuk pengembangan yang lebih kompleks nanti akan banyak ya, akan banyak. Jadi di dalamnya nanti mempunyai hierarki yang dalam ya, cukup dalam. Dari sekian banyak ini nanti di package ya, di pack menggunakan webpack ini. Nanti bisa jadi cuma 2 ya, ini kebetulan jadi agak banyak dari webpacknya sendiri. Bisa jadi cuma 2 ya, cuma 2 di situ. Ya gimana Pak? Jadi sedikit sekali ya. Ya, ini termasuk banyak Pak kalau di webpack Pak. Nanti paling ya cuma kalau scriptnya itu 2, paling nggak 2, ada index untuk main, kemudian ada vendor itu berisi Bootstrap, jQuery, dan dari yang luar itu juga dibungkus. Jadi nggak kelihatan seperti ini, nggak kelihatan seperti ini. Ini kelihatan kan ya, jQuery pakai using ya. Mas, berarti ini webnya UNES tadi ini belum di webpack berarti ya? Kalau dari sini belum Pak, dari sini belum. Oh. Karena ini kan pakai WordPress ya, pakai WordPress. Oh, iya. Berarti bisa diedit no Mas? Ya bisa Pak, cuman editnya dari sisi frontend aja, nanti nggak masuk ke backend. Oh gitu. Ya, kalau di Indonesia masih umum seperti itu kok Pak, jadi ya nggak masalah. Yang penting fungsionalitasnya udah terpenuhi seperti itu. Oke. Cuman ya itu tadi, kalau front end bener ya, full front end bener yang ingin berkompetisi di dunia front end dan menekuni di situ ya harus mempelajari ini, karena ya biar lebih simpel dan ukurannya nanti bisa lebih kecil. Karena performa website itu kan tergantung banget dari ukuran ya. Kalau koneksinya cepat, dan nanti 1-2 MB nggak masalah. Tapi kalau koneksinya lemah, nanti muatnya lama di sini kita review di situ. Jadi artinya lama. Jadi selain bundling itu juga mengkompres dari segi size Mas ya. Dari size memorinya ya. Nah Mas, sekarang kalau misalnya sudah di webpack, itu bisa nggak di-unpack? Kalau di-unpack ya udah nggak bisa Pak. Oke. Jadi bagaimanapun untuk pengembangan berikutnya masih harus menggunakan source code yang sebelumnya ya. Betul. Karena emang nggak perlu diedit-edit di sini Pak. Ini nggak perlu diedit. Ya pengembangan kan harus dari source code-nya kan Pak. Ibarat kita pakai Java itu kan tetap kita nggak ngubah aplikasinya tapi dari sumbernya. Nah, cuman ini dilihat dari sisi keamanannya pun juga nanti lumayan tercover Pak. Ini prosesnya jadi nggak begitu kelihatan, walaupun ya masih bisa sih ya, masih bisa. Nah, tapi kalau dari struktur yang udah kelihatan ya, oh ini pakai jQuery seperti itu. Nanti ya bisa kita terapkan beberapa strategi untuk ngutak-atik bisa sih. Cuman ya yang penting itu tadi Pak, yang penting lebih mudah pengembangannya aja sih. Ya. Kalau dari sisi maintainability-nya gimana Pak? Kalau misalnya ini kan misalnya ya di UNES itu kan sering terjadi pergantian kepengurusan pengelolaan website misalnya. Nah itu kan kalau misalnya yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh pengelola yang sebelumnya terus tiba-tiba diganti, ya kan? Terus source code-nya yang lama itu sudah mungkin nggak tahu udah kemana lah itu. Nah gimana Pak itu Pak? Kan kita nggak mungkin ngedit yang pakai ini kan, yang sudah diupload di
apa namanya servernya kan ini kan nanti kan kalau sudah di apa namanya compile dipakai webpack ini kan outputnya kan bentuknya seperti ini. Dan ini kan nggak editable lagi kan, maksudnya nggak mungkin kita ngedit pakai sini gitu lewat sini gitu. Nah itu bagaimana Pak? Oke. Sebenarnya saya saya belum pernah menggunakan yang namanya unpacking webpack tadi ya, dari sini di unpack seperti itu. Tapi kalau kita cari ya pasti ada JavaScript ataupun ya penyedia nanti untuk melakukan reconvert inilah pasti ada. Nah, cuman nanti kalau untuk sumbernya biasanya nama-nama fungsi kan udah ganti nih, udah ganti. Misal fungsi untuk login, fungsi untuk ngeklik tombol ini, nah itu kan udah ganti. Nah itu yang nggak bisa di reverse ya, nggak bisa di reverse. Tapi kalau untuk struktur yang ada dari sini ya, itu kita menggunakan webpack, unpack ya, itu ada tulisnya di sini. Nah jadi dari webpack kita unpack lagi ya, itu juga bisa. Tapi ya tetap untuk readability-nya atau tingkat kemudahan dibacanya ya nanti berkurang. Berbeda dengan source code ya. Source code kan ada komentar-komentarnya tuh ya, ada komentar-komentar ini buat apa, gitu kan ada. Ya ada kekurangan kelebihannya Pak. Makanya ya perlu dipertimbangkan nanti pakai webpack atau enggak. Makanya tadi ya enggak harus pakai webpack sih, cuma kalau ingin improvement aja bisa menggunakan itu. Seperti itu. Iya, matur nuwun Pak. Jadi lebih ke security-nya lebih ini ya. Lebih ya walaupun nggak maksimal tapi lebih aman lah, lebih aman sedikit seperti itu. Oke. Kalau BNSP nggak meliputi webpack ini Mas ya? Enggak Pak, enggak. Nanti aplikasi aja. Mungkin kalau Pak Ristanto ya udah aman ya Pak ya. Nanti yang ini bikin website. Sama-sama belajar Pak ini Pak. Atau mungkin Pak Galih nanti juga ternyata BNSP kayak gitu, sekalian mau ikut gitu juga nggak apa-apa nanti ya. Pak Galih ikut sertifikasi juga malah sekalian ya nanti buat kantor ya Pak ya. Itulah. Oke, seperti itu ya untuk webpack. Ini nanti fitur-fiturnya ada banyak pengembangannya. Dan ini salah satu library yang digunakan untuk pengembangan. Nanti ada yang lain ada Workbox, kemudian ada pengantar WA, atau mungkin rekan-rekan sekalian ada yang sudah menggunakan front end framework ya. Front end framework. Jadi kalau di back end ya itu kan frameworknya nanti ada CI, ada Laravel ya. Mungkin Pak Ristanto udah pernah pakai Pak ini dari terakhir pakai Laravel. Pakai Laravel ya. Nah itu kan ada tuh. Kalau di back end kan populer ya. Tapi kalau di front end ya, di front end nanti ada Vue.js, ada React, ada Angular ya. Nah itu framework yang sangat populer ya, sangat populer. Nah, kalau sudah menggunakan itu nanti wajib menggunakan webpack karena source code dari Vue.js kemudian Angular itu nggak bisa langsung dijalankan di browser, nanti harus di-compile. Nah, jadi ya nanti akan familiar kalau pakai front end ya, framework front end, webpack seperti itu akan familiar. Oke. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini enggak push JavaScript ya. Nah, ini saya samain dulu untuk rekan-rekan sekalian yang materi pokok HTML CSS JavaScript-nya ya. Ini materi basic sebenarnya ya, materi basic, cuman mungkin ada beberapa yang agak kelewat. Nah, nanti kita bisa samakan persepsinya seperti itu. Nah, dimulai dari HTML atau Hypertext Markup Language ya. Ini jadi tadi udah lumayan ke atas, webpack sekarang turun banget ke bawah seperti itu. Oke, tapi nggak apa-apa ya, Pak Budi, Pak Galih, Pak Ristanto.
Nah, untuk HTML ya, ini adalah markup language atau fondasi dari front end kita ya, atau kerangka-kerangka ataupun ya bangunan utama dari HTML dari aplikasi front end kita. Nah, nanti strukturnya mempunyai 2 tag ya, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Kemudian masing-masing tag itu diapit menggunakan kurung siku seperti ini ya, kurung seperti ini. Lalu di situ ada atributnya, nanti untuk pengaturan-pengaturan, konfigurasi dan sebagainya. Nah, oke, ini contoh atributnya. Semisal kita punya satu elemen ya, satu elemen. Nama tagnya adalah A atau anchor di situ ya. Kemudian nama atribut kita isikan huruf ya, HTTP reference. Kemudian nilai atributnya isi ID. Kalau ada isi tagnya di tengah, ada penutupnya. Nah, oke, itu sekilas saja ya. Kalau misal ada yang ditanyakan, HTML udah, tampilnya nggak muncul ya. Jadi ini kan tadi error ya, slide-nya itu nggak bisa keluar, ini CSS. Oke, nggak apa-apa. Ini kita langsung bikin aplikasi website-nya saja ya, Pak Bapak sekalian di situ. Kalau untuk bikin, kemarin sudah menggunakan SAM juga, Pak. SAMDB. SAM. Silahkan kalau semisal belum ya, bisa download dulu. Ya, bisa download dulu. Bisa download dulu. Nanti untuk server kita ya. Nah, ini juga termasuk nanti di LSP ya, LSP DNSP juga pakai SAM aja, udah cukup. Oh gitu. Kalau gitu saya install dulu ini Mas. Iya Pak, install dulu silahkan, nggak apa-apa. Nanti ini sambil saya jelaskan dulu terkait front end ya. Jadi mungkin kita introduction dulu terkait front end itu nanti elemen apa saja, kemudian JavaScript itu komponen apa saja ya. Karena JavaScript juga penting ya, apalagi zaman sekarang JavaScript menambah kemana-mana, nggak cuma front end saja, tapi back end juga pakai JavaScript ya. Banyak yang pakai JavaScript. Oke. Lalu untuk codingnya, kemarin pakai VS Code ya. Nah, ini juga kita pakai VS Code aja. Kita teruskan. VS Code. Oke, nah di sini tempat saya sudah terinstall SAM-nya ya. Punya Pak Galih sudah ya Pak ya? Punya Pak Aristanto juga sudah ya? Oke, bisa dijalankan di situ. Kita start. Oke. Nanti enaknya pakai frame. Ya, gimana Pak? Beda versi nggak apa-apa ya Mas ya? Beda versi nggak apa-apa. Beda versi nggak apa-apa. Ini sebaiknya saya download yang versi berapa ini Mas? Versi langsung instan di sini aja Pak, yang model 8 ini nggak apa-apa, PHP 8 ya. PHP 8, oh ini. PHP 8 ada, berarti yang saya install SAM-nya sekalian ya? SAM ya. Komplit berarti ya? Iya, ini sudah PHP, servernya juga sudah, database-nya pun juga sudah. Jadi database-nya pakai MariaDB itu ya, MD. Ya, MySQL. MariaDB yang pakai MySQL. Oh ya, kemarin kalau di backend itu setup sendiri ya, itu pakai Linux. Kalau emang mau building server yang sesuai dengan keinginan, nah itu bisa menggunakan cara yang web API kemarin. Nah, tapi kalau untuk lebih instannya, ya kita menggunakan SAM. Oke. Nanti tinggal dijalankan ya. Punya Pak Gali versi berapa Pak? 3.2. Versi 3.2. Oke, jadi nggak apa-apa, cuma sedikit aja. Oke.
Kalau sudah, kita coba akses localhost ya, localhost. Sudah masuk SAM di sini ya. Oke, kalau untuk Pak Ristanto sudah pernah pakai CI belum Pak? Code Igniter belum? Dulu pernah Pak, cuma sekarang mungkin agak lupa karena ada ya Tidak Laravel ya? ya iya. Oke, ini dalam waktu 3 hari. Nanti kalau pakai Laravel sebenarnya bisa sih, cuman konsepnya nanti agak banyak, ada template, kemudian ada routing dan sebagainya. Backend-nya nanti sebenarnya kalau untuk PHP murni, PHP biasa pun juga nanti bisa ya untuk mengikuti BNSP gitu ya. Jadi nggak perlu pakai framework kayak CI, Laravel seperti itu. Cuma nanti supaya rekan-rekan saya bisa dapat ininya ya, dapat full seperti itu. Pakai Laravel, bisa kemudian. Oke, kalau pakai PHP biasa nggak apa-apa ya, mungkin Pak Ristanto. Nggak apa-apa Pak. Ya biar sama-sama belajar saja sih. Oke, saya biar apa namanya dalam waktu dekat ini ya, karena cuma 3 hari seperti itu, nanti biar tercover semua. PHP biasa berarti nanti untuk yang lain nggak masalah ya, atau mungkin nanti perlu kita pakai framework. Insya Allah nggak masalah Pak. Siap, oke. Saya dulu malah pisah-pisah itu, pakai PHP sendiri, pakai HTML sendiri, pakai digabung, nggak pakai framework saya malah dulu. Oke, berarti pakai PHP natif biasa ya Pak ya? Iya. Oke, sip. Nah ini nanti ya, nanti kita pakai PHP basic dulu kalau rekan-rekan memang belum pernah ya, supaya kalau untuk pengajar nanti fondasi benar-benar dibutuhkan ya, fondasi benar-benar dibutuhkan. Nah, karena itu kalau kita langsung lompat nanti agak lowong jadinya. Oke, nah pastikan sudah terinstall ya di sini. Kemudian kita masuk ke folder HTDoc di dalam SAM kita. Kita bikin folder di sini untuk kita namakan webku saja ya, webku saja. Itu. Lalu kita buka menggunakan VS Code, open with VS Code. Oke. Nah, mungkin sambil nunggu rekan-rekan yang saya apa namanya saya cover untuk HTML, CSS dan JavaScript-nya ya. Kemudian di sini kita bikin index.php ya, index.php halaman kita. Gunakan sintak PHP. Langsung HTML dulu saja ya, karena ini HTML. HTML kemudian dipilih HTML5 di situ. Jadi kita nggak perlu ngetik kerangkanya yang cukup banyak gitu ya. Dan di situ kita bisa enter atau di tab ya. Nanti sudah muncul kerangka dari HTML. Dari situ ya ada struktur HTML dasar, yaitu ada HTML, kemudian ada head, kemudian ada body ya, ada body. Nah, dari sini untuk HTML itu nanti sebagai konten basicnya atau ya apa namanya kerangka rumah tadi ya. Jadi itu kita bikin H2,
Ini header ya, header itu untuk halaman utama ya, halaman utama.